Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan progres mingguan selama saya PKL di PPI Madiun yang tertera dalam laporan mingguan PKL PPI Madiun. Di sini disusun oleh saya sendiri, Taruna Dewasa Muhammad Habibur Rahman, NIT 2330151, Prodi TMP 3B. Nah, di sini ada kegiatan minggu pertama pada bulan Januari, di mana hari pertama dimulai pada hari Senin 5 Januari 2026 sampai Jumat 9 Januari 2026. Di sini ada catatan kegiatan pertama, di mana hari Senin tanggal 5 Januari 2026 dimulai pada pukul 8 sampai 8.15. Pagi hari diawali dengan kegiatan lapor diri menghadap pembagian umum, yaitu Pak Oki. Beliau menanyakan alasan PKL di PPI Madiun, kemudian saya jawab mengikuti proyek dosen Pak Dadang, yaitu tentang pengereman lori. Kemudian Pak Oki juga menanyakan siapa dosen pembimbing PKL-nya, kemudian saya jawab yaitu Bapak Fadli Rozak. Kemudian pada pukul 8.40 sampai 9.25 saya berkonsultasi dengan dosen pembimbing PKL saya, yaitu Bapak Fadli Rozak, mengenai tujuan PKL, target dan capaian selama PKL di PPI Madiun. Kemudian diarahkan membuat rencana kerja dan diberi arahan untuk menghadap ke koordinator PKL terkait penempatan unit. Kemudian di sini ada dokumentasi kegiatan hari pertama, dokumentasi bersama Pak Oki, kemudian dokumentasi bersama dosen pembimbing PKL Bapak Fadli Rozak. Nah, di sini ada catatan hari yang kedua, di mana hari Selasa tanggal 6 Januari 2026 pukul setengah 8 sampai dengan jam 10, yaitu menyicil mengerjakan laporan PKL. Dan pada pukul setengah 2 sampai 14.45 yaitu berkonsultasi dengan koordinator PKL Bu Mentari terkait penempatan unit PKL saya dan surat balasan permohonan PKL. Nah, untuk penempatan unit PKL di workshop PPI Madiun, untuk surat balasan permohonan PKL tidak ada, namun pihak PPI Madiun sudah kopi bahwa ada taruna yang ingin PKL di PPI Madiun. Nah, di sini ada dokumentasi kegiatan hari kedua bersama koordinator PKL Ibu Mentari. Kemudian catatan hari ketiga, di mana hari Rabu tanggal 7 Januari 2026 pada pukul 8 sampai 8.45 diawali dengan lapor diri menghadap ke Kanit Laboratorium, yaitu Pak Aditya, membahas tentang time schedule, pelaporan pinjaman alat, dan tunjukkan pembimbing lapangan. Untuk pembimbing lapangan sendiri yaitu Kak Iqbal. Kemudian pada pukul 13.55 sampai 15.20 saya berkonsultasi dengan dosen pembimbing PKL saya, yaitu Bapak Fadli Rozak, terkait rencana kerja. Kemudian diarahkan untuk membuat laporan harian, di mana terdapat 3 bagian, yaitu rencana kegiatan, realisasi kegiatan, dan lampiran berupa dokumentasi dan bukti notulensi. Nah, kemudian laporan harian ini diketik menggunakan Word dan diarahkan juga untuk membuat laporan pekanan yang dimana dibuat dalam bentuk PPT dan disertakan video yang diupload di YouTube untuk dilampirkan di laporan pekanan. Kemudian diarahkan untuk pembuatan room di website e-learning PPI Madiun kepada prodi dan sudah dibuatkan room. Kemudian ini ada dokumentasi kegiatan hari ketiga, dokumentasi bersama Bapak Aditya, dan dokumentasi bersama Bapak Fadli Rozak. Catatan hari yang keempat, pada hari Kamis 8 Januari 2026 dimulai pada pukul setengah 8 sampai 9.15, yaitu berkonsultasi dengan dosen pembimbing lapangan terkait surat peminjaman lori dan forklift dari unit laboratorium, di mana di sini peminjaman lori dan forklift mengisi website di Silab. Kemudian pada 9.20 sampai 11.35 berkonsultasi ke bagian umum, yaitu Bapak Ramadan, mengenai peminjaman kendaraan dinas untuk mengangkut lori, yaitu truk kren
warna hijau dan mendapat arahan untuk membuat surat peminjaman lori serta surat jalannya. Kemudian berkonsultasi ke Bapak Rizky Caksono menanyakan terkait proses pengangkutan lori dan penurunan lori, kemudian mendapat arahan dari beliau untuk mengukur dimensi lori dan juga bak truk. Nah, di mana hasil pengukuran yang didapatkan untuk dimensi lori lebar 135 cm, panjang 248 cm, dan untuk hasil pengukuran dimensi bak truk yaitu lebar 210 cm, dan untuk panjangnya tidak saya ukur karena secara visual bak truk itu lebih panjang dari panjang lori sehingga masih muat banyak. Kemudian pada pukul 13.15 sampai 4 jam 16.00 saya menolong Bapak Wadli Rozak untuk meminjam toolbox dan berdiskusi dengan Bapak Agung mengenai sistemasi loading, pengangkutan dan unloading penurunan lori dari truk, dan juga mendapat arahan untuk bertanya ke Bapak Rizky Wicaksono tentang supir dari truk yang digunakan untuk mengangkut lori. Nah, untuk supirnya sendiri sudah ada dari PPM Madiun. Kemudian saya mengembalikan toolbox, mengisi peminjaman alat toolbox di website Silab, dan membersihkan lori mulai dari bagian rangka bawah, bodi, interior, dan juga atap dari debu, oli, dan sarang hewan yang menempel pada lori. Nah, di sini ada dokumentasi kegiatan hari keempat, di mana dokumentasi dengan pembimbing lapangan Pak Iqbal, dan dokumentasi dengan Bapak Ramadan, dan dokumentasi membersihkan lori. Dan catatan harian kelima pada hari Jumat tanggal 9 Januari 2026 dimulai pada pukul 7.30 sampai jam 11.30 itu absen kedatangan, kemudian diberi arahan untuk menambahkan desain pengereman lori pada rencana kegiatan terkait perhitungan momen inersia, gaya pengereman, luas permukaan roda yang menempel di rel, serta pesan dari pembimbing lapangan Kak Iqbal untuk mempraktikkan dari teori yang telah diterapkan, yang telah ditulis. Kemudian untuk rencana kerja terdapat libur cuti Idul Fitri di mana harus dikurangi harinya dalam berkegiatan BKL. Nah, kemudian diberi saran oleh Kanit Lab Bapak Aditya, yang dimana pada truk pertama awalnya truk dibawa ke UPTD, kemudian untuk ditimbang, kemudian balik lagi dia mengangkut lori, kemudian truk yang membawa muatan lori tersebut ditimbang lagi ke UPTD, kemudian untuk mengetahui hasil berat truk plus muatan lori tersebut dikurangi dengan truk kosong, tidak membawa muatan atau kosong. Nah, jadi ketemu hasil lori. Namun Pak Aditya menyanggah rencana tersebut dikarenakan ada pengurangan bahan bakar solar dari PP Madiun ke UPTD yang dapat mempengaruhi berat dari lori tersebut. Mempengaruhi berat. Nah, Pak Aditya menyarankan untuk menggunakan alat wheel weight yang ada di PP Madiun. Namun setelah saya tanyakan ke dosen pembimbing tugas akhir saya yaitu Bapak Dadang, beliau menjawab bahwa lori di bawah 2 ton terlalu ringan, sepertinya alat tidak bisa kebaca, tapi jika ingin coba gak apa-apa atau tidak apa-apa. Nah, kemudian struktur organisasi laboratorium berada di website PPACID di bagian struktur organisasi. Kemudian ada pada pukul 11.30 lanjut berkonsultasi dengan dosen pembimbing BKL Bapak Wadli Rozak terkait rencana kerja yang sudah direvisi pembimbing lapangan yaitu Kak Iqbal, di mana terdapat beberapa catatan yaitu penambahan judul bab 1 pendahuluan, terdapat latar belakang tujuan manfaat, kemudian bab 2 rencana kerja di mana terdapat tanggal pelaksanaan bertempat di mana, kemudian rencana aktualisasi, terdapat tujuan umum dan khusus, kemudian dikasih keterangan minggu ke-1, kedua, dan seterusnya, dan output berupa catatan mengenai apa saja, bisa berupa notulensi atau maupun tulisan.
Terkait keterangan lori sudah bersih, seharusnya diganti dengan lori dalam keadaan bersih. Kemudian dokumentasi ditambahkan setiap kegiatan. Diperhatikan deadline pengisian laporan harian di e-learning, minimal 2000 kata di laporan harian. Hasil laporan dikumpulkan di akhir laporan PKL. Dapat kegiatan bakti lingkungan menanam pohon. Nah, di mana laporan PKL ini di bagian lampiran ada laporan harian individu, di mana dibagikan dalam satu link Google Drive. Link tersebut dicantumkan di lampiran serta dilampirkan dokumentasinya. Laporan harian ditulis jika terdapat ada yang tidak sesuai rencana. Nah, kemudian menghadap ke pembimbing lapangan Kak Iqbal untuk menanyakan momen inersia. Beliau memberikan jawaban dengan menggambar persegi panjang, kemudian ditarik garis diagonal lalu ketemu titik tengahnya. Setelah itu saya ukur panjang antar gander yaitu 128 cm, panjang gander satuan 110 cm, panjang diagonal yaitu 168 cm. Kemudian untuk rumus momen inersia yaitu I sama dengan sigma M kali R kuadrat, di mana keterangannya yaitu M adalah massa benda dan satuan program, dan R adalah jarak ke poros dalam satuan meter. Kemudian untuk mengetahui gaya pengereman dibutuhkan momen inersia dan gaya gesek, di mana gaya gesek didapat dari pos permukaan roda yang menempel di rel. Kemudian pada pukul 1:30 sampai dengan jam 4 pukul 16.00 saya pergi ke UPTD pengujian kendaraan bermotor yang berada di Kota Madiun. Kemudian berkonsultasi menemui kepala UPTD. Kepala UPTD menjawab mau membantu dan untuk penimbangan berat lori disarankan pada siang hari agar saat penimbangan longgar tidak ada jadwal kesundulan dengan jadwal penimbangan kendaraan yang lain. Kemudian memberi tahu pembimbing lapangan Kak Iqbal dan Pak Agung bahwa penimbangan dilakukan pada hari Senin pada siang hari. Nah, di sini ada dokumentasi kegiatan hari kelima, dokumentasi dengan dosen pembimbing PKL Bapak Fadlur Razak, dan dokumentasi menghitung momen inersia, dokumentasi mencari luas permukaan roda yang menempel di rel, dokumentasi dengan kepala UPTD. Nah, di sini ada hasil catatan arahan koordinator PKL, di mana arahan untuk ditempatkan di unit workshop PPI Madiun dan bertemu Kanet Lab, seragam PKL PPI Madiun untuk masuk kampus menggunakan pakaian PDH, dan dalam melaksanakan PKL di workshop PPI Madiun berganti pakaian menggunakan wearback dan sepatu safety. Dan arahan bagian umum Bapak Ramadan menghubungi pihak laboratorium untuk membuat surat peminjaman lori inspeksi dan surat jalan. Nah, di sini masih dalam proses menggunakan truk hijau dalam pengangkutan lori. Kemudian ada kegiatan membersihkan lori, bawah dan sebagainya. Kemudian yang di tengah ada struktur organisasi laboratorium. Ini berasal dari website PPA.id, walaupun bukan berbentuk bagan, namun ini data yang kami dapat. Kemudian yang bagian sebelah kanan yaitu menghitung momen inersia. Nah, di sini ada praktik kerja lapangan PPI Madiun yang target yang dicapai. Yang pertama, rencana kerja persentase 80%, di mana rencana kerja ini sudah kami buat dan sudah kami minta arahan konsultasi, di mana terdapat revisi. Nah, revisi ini sudah saya kerjakan, mungkin hari Senin bisa dipaparkan. Dan kemudian yang kedua adalah jadwal kegiatan seragam yang dikenakan, struktur organisasi laboratorium dan persentase 100%, dan surat peminjaman lori inspeksi dan surat jalan persentasenya 50%, masih dalam proses karena dibuatnya besok. Kemudian berkonsultasi terkait peminjaman kendaraan dinas truk. Nah, ini sudah melakukannya, itu presentasi 100%, dan membersihkan lori presentasi 100%, pengukuran momen inersia pada lori inspeksi yaitu 100%. Nah, sekian dari penjelasan mengenai progres mingguan selama saya PKL di PPI Madiun. Kurang lebihnya jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.